Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum penderita. Halo sahabat SFGM, selamat Hari Raya Pentakosta. Hari ini, Renungan Live Spirit Minggu 5 Juni 2022 spesial akan dibawakan oleh Suster Maria Sifra dari Bali. Tema hari ini, Pentakosta, datangnya sumber kasih. Yuk kita dengarkan bersama. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 16. Dilanjutkan ayat 23b sampai dengan 26. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan memperingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam jumpa para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Saya terkesan dengan sebuah penggalan lagu dari buku Veni Creator, buku nyanyian intern PRR. Penggalan lagu itu seperti ini. Kuatkanlah yang lemah, bangunkanlah yang rebah, segarkanlah yang lelah, sejukkanlah yang panas, giatkanlah yang malas, lembutkanlah yang ganas, yang kotor bersihkanlah, yang kering siramilah, yang luka sembuhkanlah, yang kaku haluskanlah, yang beku luluhkanlah, yang sesat pulangkanlah. Kira-kira seperti itu penggalan lagunya. Lalu pertanyaan saya muncul seperti ini. Jika demikian, apa itu Pentakosta? Paling tidak saya merefleksikan bahwa Pentakosta adalah datangnya sumber kasih. Mengapa saya katakan datangnya sumber kasih? Nah, kita lihat kembali kepada lagu-lagu tadi, penggalan lagu tadi. Lagu ini sebenarnya mau menunjukkan dua sisi kepada kita. Yang pertama, menunjukkan sisi kelemahan manusia. Bahwa manusia itu lemah. Manusia sering rebah, sering jatuh. Manusia sering lelah. Lelah karena pekerjaan, atau lelah karena menyimpang dari jalan Tuhan. Manusia panas. Bukan dalam arti panasnya terik matahari, tetapi manusia sering panas dengan hal-hal duniawi yang menggiurkan. Panas karena amarah, karena emosi, karena dendam,
dan lain sebagainya. Manusia kadang-kadang ganas, atau bahkan seringkali ganas. Mengapa ganas? Kita lihat situasi dunia peperangan masih ada saja. Kebencian, perselisihan terus saja terjadi di belahan dunia ini, atau barangkali di dalam kehidupan kita sendiri. Manusia kotor karena kerapuhan dan dosa-dosa. Manusia kering imannya, dan banyak manusia mengalami terluka karena perlakuannya sendiri, dan terluka karena perlakuan orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, hal kedua dari penggalan lagu tadi menunjukkan bahwa manusia mengimani Roh Kudus yang begitu dahsyat mengubah kehidupannya. Kita mengimani bahwa Roh Kudus itu ada. Roh Kudus itu selalu hadir untuk kita. Mengapa saya katakan Roh Kudus itu dahsyat? Karena Roh Kuduslah yang membuat manusia mampu berperang melawan kemarahannya, mampu bangkit dari kejatuhan, mampu menghalau kemalasan. Roh Kudus mampu membersihkan manusia dari dosa, dari kerapuhannya. Roh Kudus mampu menyegarkan kembali iman manusia yang kering. Roh Kudus itu adalah segalanya. Nah, Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, untuk mendapatkan semua itu tentu saja tidak otomatis. Kita sudah memiliki modal iman. Kita beriman pada Roh Kudus yang mampu mengubah seluruh kehidupan kita. Karena itu kita mesti bekerja sama dengan Roh Kudus, menyatu dengan Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus menguasai seluruh diri kita, pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, dan semua yang ada pada kita. Biarkan Roh Kudus yang bekerja di dalam semuanya. Roh Kudus tidak datang secara otomatis. Roh Kudus bisa saja datang kapan saja, di mana saja, tetapi perlu peran serta dari kita. Mengundang Roh Kudus itu adalah satu cara yang paling tepat. Minta, datanglah Roh Kudus, datang. Jika kita marah, katakan pada Roh Kudus, datang Roh Kudus, redam emosi saya. Jika kita ingin melakukan dosa, Roh Kudus datang, jangan biarkan saya berdosa. Jika kita malas, minta Roh Kudus datang buat saya supaya tidak malas. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita ingat, sebelum naik ke surga, Yesus berulang kali meyakinkan para muridnya akan datangnya seorang penolong yang lain. Yesus tidak menjanjikan hal-hal yang buruk kepada para murid, seperti harta atau jabatan atau pekerjaan yang bagus atau kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi pertama-tama Yesus berjanji, aku akan minta kepada Bapa agar Ia memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, supaya penolong itu senantiasa menyertai kamu sampai selama-lamanya. Inilah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita umatnya. Sebegitu besar kasihnya kepada kita. Setelah menyerahkan putra tunggalnya, kemudian memberikan kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Merayakan Pentakosta berarti merayakan datangnya sumber kasih. Sumber kasih itu datang kepada kita karena Ia menghendaki supaya kita tetap pada jalan yang sudah ditunjukkannya. Dia sangat tahu bahwa kita adalah makhluk yang rapuh,
makhluk yang lemah, makhluk yang tak berdaya. Dalam setiap langkah hidup kita, Roh Kudus tahu bahwa kita adalah makhluk yang mudah tergoda oleh kenikmatan mata, dan tahu bahwa kita gampang tersesat atau bahkan jatuh dalam dosa. Apalagi jika ada godaan yang begitu menggiurkan. Oleh karena itulah, hari ini Tuhan menepati janjinya, memberikan seorang penolong yang lain untuk menyertai hidup kita. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Sumber kasih itu sudah tinggal di dalam kita. Karena itu, kita pun diutus untuk mewartakan sumber kasih itu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kami dari Konsulan Kongregasi Putri Rena Rosari akan mempersembahkan Mas SMGM. Selamat mendengarkan. Rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada berbagai perbuatan-perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu mengerjakan semuanya. Terima kasih Suster Sifra yang telah membawa renungan hari ini. Tetap stay tune ya di Live Spirit SMGM. Like, comment, subscribe, klik tanda lonceng di bawah ini. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat